wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'du. Indahnya dalam sebuah majelis kita mulai dari hak Allah, hak Rasul, baru hak kita semua. Mudah-mudahan majelis ini cermin majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, kita ingin modelnya itu dialog interaktif, sehingga nanti kita sama-sama sharing untuk memperluas apa yang kita kaji bersama. Kalau ada catatan, ada koreksian, monggo segera disampaikan untuk kita diskusikan bersama. Baik, saya share datanya dulu biar bisa diikuti oleh semua. Nah, kita sudah sampai faktor internal yang ketiga saat kita melaksanakan sholat. Untuk yang ketiga ini tidak tengok kanan, tidak juga tengok kiri. Pada setiap pokok bahasan saya selalu berupaya untuk menjawab berapa sahabat yang terlibat di dalam periwayatan ini. Bagaimana tempo dulu bahwa dari setiap sahabat itu mempunyai sisi sudut yang berbeda dengan yang lain dan punya gaya bahasa yang lain. Ya maklum, periwayatan hadis ini kan boleh bil makna, walaupun tidak harus pelak seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka munculnya berbagai sisipan tambahan dari riwayat thiqah sudah disepakati oleh ulama bisa dijadikan sumber hukum. Dengan cara seperti ini kita akan dapat menerima pesan Rasul secara utuh, secara sempurna. Jika pesan Rasul itu bisa kita tangkap secara utuh, itu akan mempermudah memahami hadis secara valid, insya Allah. Pada subpokok bahasan yang ketiga ini, kita tidak diperkenankan melirik ke arah kanan atau ke arah kiri sewaktu melaksanakan sholat. Perbuatan seperti ini oleh Rasul dikategorikan sebagai pencurian dalam pelaksanaan sholat, dan juga akan jelas mengganggu kekhusyuan kita sewaktu menjalani sholat. Bab yang lain kita nanti akan sharing. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan, Haris Al-Asy'ari. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan Aisyah. Dan yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sejauh saya mengeksplor, kok baru menemukan 4 sahabat ini yang terlibat di dalam periwayatan hadis. Tidak boleh tengok kanan, tidak boleh tengok kiri sewaktu kita ini menjalani sholat. Hadis Abu Dzar
An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi sholatihi ma lam yaltafit fa idzal tafata insarafa anhu. Dinarasikan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalullah, selamanya Allah itu azza wa jalla muqbilan, menghadap ala abdin, kepada seorang hamba, wa huwa fi sholatihi, ketika dia dalam pelaksanaan sholatnya, malam yaltafit, selagi ia tidak nolah-noleh. Fa'idzal tafata, kalau hamba yang sedang sholat ini sudah nolah-noleh, tengok kanan, tengok kiri, insarfa'anhu, maka Allah akan berpaling darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Indah waktu sholat kita ini bertatapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pengalaman saya di kantor, Jumat habis subuh itu semua santri wajib maraton. Berapa kilo? Tergantung yang di depan. Yang di depan 3 kilo ya, jadi 3 kilo. Yang di depan 6 kilo, jadi 6 kilo. Dan semua santri itu pasti melewati rumah Pak Yai Imam Zarkasi. Dan Pak Zar biasa duduk di depan sambil baca koran, tapi pinter koran dilubangi biar bisa melihat santri-santrinya gitu. Masya Allah, ketika kami melintasi rumah beliau, merasa dipandang oleh beliau, maraton kami kayak akabri, prak, gitu. Begitu merasa sudah tidak dipandang Pak Yai, waduh, kabur, ada yang cepat, ada yang lambat. Sudah tidak disiplin sama sekali. Perasaan seperti itulah berhadapan dengan manusia biasa. Apalagi kalau kita sekarang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa tunduk, rasa syukur, rasa khusyuk pasti akan muncul ketika kita menjalani sholat. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah nomor urut 482, Abu Dawud nomor urut 909, Nasai nomor urut 1195, Ahmad nomor urut 21.547. Alhamdulillah, pada setiap kodifikator penulis penghimpun hadis kok tidak ada terjadi perubahan redaksi, sehingga teks yang ada di Ibnu Huzaimah seperti di atas, Abu Dawud juga, Nasai di atas, Ahmad juga seperti yang di atas. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Haris Al-Asy'ari, an Haris Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amarakum, wah keliru ini, amarakum bisolah fa idza nasantum wujuhakum fala taltafitu fa innallaha yansib wajhahu liwajhi 'abdihi khina yusalli lahu
fala yansarif anhu wajhahu hatta yakunal abdu wa huwa yansarif. Substansinya sama dengan hadis sebelumnya. Cuma ini ada penekanan. Memang Allah yang menyuruh kita sholat. Maka tancapkan wajahmu itu, jangan berpaling-paling. Jangan nengok kanan dan kiri. Kenapa? Fa'innallaha yansibu wajahu. Allah itu menancapkan wajahnya di wajah abdihi, kepada wajah hambanya, hina yusallillahu, ketika dia sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditekankan berikutnya, fala yansarifu anhu wajhahu, jangan coba-coba dia memalingkan wajah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yakunal abdu wa yansarif, sampai hamba itu sendiri yang mencoba untuk memalingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Hakim nomor urut 863, Ibnu Huzaimah terulang 483, 930, Tirmidzi nomor urut 2863, Tabrani dalam Mu'jam Kabir juz 3 halaman 286, hadis nomor urut 3427. Adapun hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anil iltifati fi salat, perihal noleh tengok kanan tengok kiri sewaktu melaksanakan sholat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, huwa ikhtilasun, itu bentuk sebuah pencurian. Yahtalisul syaitan, yang dicuri oleh setan, min sholati abdi, dari sholat seorang hamba. Hadis ini punya asbabul wurud sebenarnya. Suatu saat Rasul tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahu enggak kamu apa seburuk-buruk pencurian? Begitu. Walaupun kasusnya tidak hanya ini, tapi nanti ada kasus yang lain, orang yang tidak punya tumakninah sewaktu sholat. Tapi terkait dengan tengok-tengok ini, Aisyah ditanya oleh Rasul, siapa sih yang punya predikat pencuri yang paling jahat, pencuri yang paling keji? Ya nalar kita manusia, ya tentu yang mencuri harta saudaranya, gosok saudaranya. Mungkin itulah pikiran kita. Dan jawaban sahabat itu, kalau ditanya gitu, rata-rata mengatakan Allahu wa Rasuluhu alam. Selalu begitu, walaupun mungkin dia tahu jawabannya, tapi tidak ingin mendahului apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan orang sehebat Ibnu Umar, anaknya Umar, takut ditanya oleh Rasul di hadapan publik itu, tahu enggak kalian pohon apa yang layak dijadikan perumpamaan bagi kehidupan seorang mukmin? Ibnu Umar sebenarnya tahu, tapi tidak berani menyampaikan. Sampai akhirnya Rasul menjelaskan, baru Ibnu Umar lapor kepada bapaknya, itu jawaban saya, tapi saya tidak berani mendahului sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu etika. Tapi mohon etika seperti ini jangan digeneralisir. Nanti dosen tanya, siapa yang tahu? Jawabannya wallahu a'lam. Bukan begitu. Itu ceritanya. Ini sering dijadikan oleh mahasiswa. Ketika saya tanya tidak bisa, ya selalu jawabannya Allahu wa Rasuluhu a'lam. Dapat nilai kamu. Itu gambarannya.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor urut 718, Abu Dawud 910, Tirmidzi 590, Nasai 1196. Biar lengkap, saya jelaskan dulu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol nahani Rasulullah, nahani, saya dilarang oleh Rasul. Ini yang dalam ilmu hadis ini statusnya mauquf, bukan marfu. Mauquf itu dinisbatkan kepada sahabat. Kalau marfu dinisbatkan kepada Nabi. Pada awalnya hadis mauquf ini bukan wahyu, sehingga tidak layak dijadikan sumber hukum. Maka kita jadikan referensi sekunder, karena para sahabat yang kita yakini sangat paham terhadap sabdanya Rasul. Tapi nanti kalau ada indikasi kok berlawanan dengan sabda Rasul, mohon maaf, yang dimenangkan bukan hadis mauquf, tetapi hadis marfu. Walaupun ini dinisbatkan kepada Abu Hurairah, tapi ucapan Abu Hurairah itu tidak ada unsur ijtihadnya. Dia mengatakan, nahani Rasulullah, Rasul melarang saya. Walaupun statusnya hadisnya itu mauquf, tapi nilainya adalah hadis marfu. Karena tidak pernah terbukti seorang sahabat secara sengaja dusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah kalau sahabat mengatakan, Ausani khalili, aku diwasiati kekasihku, yakni Rasul. Amaroni Rasulullah, aku diperintah Rasul. Maka walaupun status hadis itu mauquf, dinisbatkan kepada sahabat, ungkapan sahabat, tapi hukumnya, nilainya adalah marfu. Sama halnya itu dari Nabi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dibahasakan Rasulullah melarang Abu Hurairah, begitu. Kalau dibahasakan marfu, Rasulullah melarang Abu Hurairah. Yang dilarang apa? An nakrati, kanakrati dik, mematuk-matuk seperti ayam jago yang mematuk-matuk. Wa ik'a ka ik'a'i kalbi, dan duduk ik'a seperti duduknya anjing. Mohon maaf, duduk ik'a itu memang ada dua macam. Sehingga jangan kaget, ada ik'a yang dilarang, ada ik'a yang diizinkan oleh Nabi. Memang apa? Wujudnya itu kedua kaki ini diangkat, kemudian tangan ini didekapkan tasbih begini loh. Nah, biar tidak jatuh mungkin itu. Ada lagi yang tangan ini ditaruh di tanah. Nah, itu sifat ik'a. Maka jangan kaget kita nemukan tidak boleh duduk ik'a di masjid. Setahu saya bukan hanya di masjid. Kebetulan kasusnya itu ada di masjid. Tambahan di masjid itu bukan sabda Nabi, tapi ungkapan sahabat ketika Rasul melihat seorang sahabat sedang duduk ik'a, gitu. Maka terkejut saya mendapatkan YouTube. Laki-laki ini sudah pakai gamis, pakai celana panjang,
kemudian duduk iqa di masjid sambil tasbih begini, bawahnya baru ada penjelasan. Duduk seperti ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian didatangkan hadisnya, di antara hadisnya hadis ini. Padahal kalau kita meneliti lebih lanjut, orang harus paham ilahnya apa sih. Rasul melarang itu nggak boleh pakai nalar. Kalau pakai nalar nanti jadi jil, bahaya. Nanti dari tuntunan tahu. Kalau kita hidup sama Rasul, kan gamisnya itu wujudnya lembaran kain. Lembaran kain itu ya cingkrang lagi, sampai di bawah lutut lagi. Lah kok ada ya seorang menggunakan selembar kain seperti itu, duduknya seperti itu, ya rawan kelihatan kemaluannya itu. Jadi ilahnya itu muncul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilahnya karena duduk seperti itu dengan kondisi gamis pakaian selembar seperti itu, rawan kelihatan apa? Kemaluan. Itu ilahnya. Maka kalau orang sudah pakai gamis, long dress, kemudian pakai celana, mbok yo sampai duduk eka, mbok yo sampai tasbih begini biar nggak jatuh, insya Allah nggak akan kelihatan kemaluan Anda. Nah, maka hukum itu berubah. Al-hukmu yaduru ma'al ilah. Itu bukan hanya di masjid, sampai di sawah duduk kayak gitu pakai selembar kain cingkrang gitu, waduh, rawan kelihatan kemaluan. Jadi ilahnya di situ. Kalau kita mengerti dengan model hadis tematik seperti ini, kita tidak terlalu cepat mengeluarkan fatwa, apalagi memutlakkan larangan hadis iq'a. Maka menggabungkan, kok ada ya iq'a yang dilarang, kok ada ya hadis iq'a yang dibenarkan, bergantung pada ilahnya. Kalau dia duduk tapi pakaiannya itu tidak menyebabkan tampak kemaluannya, walaupun dia duduk sambil iq'a, mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Tuh. Berikutnya, ini yang menjadi syahid inti bahasan kita. Waltifati kaltifati as-sa'lab, dan tengok kanan, tengok kiri seperti perilaku binatang serigala. Saya sering menyaksikan serigala itu kalau jalan natap kanan, natap kiri, persis yang saya lakukan, sehingga saya sering ditegur isi saya. Tengok sana, tengok sini. Loh, aku ini nggak sana, ini pingin delok. Oh, nak kuno tuh jalan opo, besok pingin beli, tahu tempatnya di situ. Itu ilahnya, gitu. Bukan tengok sana, tengok sini, lihat cewek. Enggak, enggak ada cewek. Itu ceritanya. Jadi jangan melihat orang lain, menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Kalau dia berbuat punya alasan yang dibenarkan, kenapa tidak boleh? Bahagia kalau kita punya kesempatan keliling dunia, entah dengan apa. Itu perintah Allah. Agar manusia ini keliling dunia itu perintah Allah. Untuk apa? Untuk menyaksikan. Oh, begitu nasib umatnya Fir'aun itu. Oh, begitu nasib umatnya Samud. Ya kalau bisa ya pakai helikopter lah, biar bisa tengok kanan, tengok kiri, gitu. Kalau nggak mampu, ya pakai Google Map, misalnya gitu. Sehingga sekarang itu, dulu waktu saya masih kecil dulu itu, saya ini terkejut. Ada seorang insinyur mengatakan
Tidak salah, wanita kapanpun nyidam pencit. Itu katanya. Loh, saya berpikir, lah pencit itu kan musiman. Wah, akhirnya dapat penjelasan saya. Tidak ada pencit musiman itu kalau kita sudah keliling dunia gitu. Nanti ketemu bulan ini sampai bulan ini musimnya ada di wilayah sini. Bulan ini sampai di sini musimnya ada wilayah di sini. Wah, Allah itu maha hebat. Terkejut, tiba-tiba sudah ada istilah supermarket dunia buah. Allah Akbar. Jadi ibu-ibu yang ingin nyidam pencit, insya Allah ada, tapi yuk nemen-nemen gitu. Itu gambarannya bagaimana kita ini sholat, biar nanti betul-betul bagus sholat kita, bukan hanya nikmat dalam menjalani sholat, tapi mudah-mudahan pahala yang kita gapai jauh lebih sempurna daripada kita tidak mengerti atau belum tahu rincian detail dari tuntunan Rasulullah. Nah, ini faktor internal ketika kita sudah masuk takbiratul ihram. Untuk yang keempat, tidak melihat ke atas. Nah, ini ada pengalaman ini. Pengalaman punya ustadz, kalau ngajar itu selalu melihat ke atas. Terbawa. Ketika sholat terbawa. Saya berani kok tanya, Ustaz, kenapa kalau ngajar itu selalu lihat ke atap, gitu, ke langit-langit, gitu. Nggak menatap santrinya, gitu. Jawabannya menarik. Saya kalau melihat santri itu kupu, saya nggak konsentrasi. Baru merasa konsentrasi, saya sambil mengajar, sambil melihat ke atas. Masya Allah, sekarang jadi kiai besar di Banyuwangi. Luar biasa beliau, guru saya dulu di kantor. Ini pemikiran bagus. Tapi berkali-kali kita ingatkan, pemikiran kita kalau nanti berseberangan dengan tuntunan, ikhlaskan untuk hijrah dari pemikiran menuju tuntunan. Kapan ya kita lebih cinta kepada Rasul daripada mencintai kepada diri kita sendiri. Sehingga pantangan di waktu sholat adalah melihat ke arah atas atau ke langit. Dan perbuatan seperti ini diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya temukan ada 5 hadis, walaupun sama-sama dari Abu Hurairah, tapi redaksinya berbeda. Nah, ini menunjukkan kadang Rasulullah memberi ancaman dengan redaksi yang pertama, kadang Rasulullah memberi ancaman dengan redaksi yang kedua, dan seterusnya. Saya temukan pertama adalah riwayatnya Abu Hurairah, kedua Abu Hurairah lagi, ketiga adalah Aisyah, yang keempat adalah Muhammad bin Sirin, yang kelima adalah Anas bin Malik. Saya coba yang Anas bin Malik misalnya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol shalla Rasulullah, lagi-lagi ini ungkapan sahabat tapi menceritakan perilaku Rasul. Ini otomatis nilainya adalah marfu. Ini yang disebut hadis fi'li. Respon sahabat, cerita sahabat terhadap unggah-ungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shalla Rasulullah yauman bi ashabi, suatu saat, suatu hari Rasul sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Falamma qadha salata aqbala 'alal qaum biwajhihi. Falamma, ketika qadha salat, usai melaksanakan salat, kita belum tahu ini salat apa, yang penting salat jamaah. Aqbala 'alan nasi biwajhihi, kalau diterjemahkan letterlek,
akbala menghadap ala nasi kepada umat biwajihi dengan wajahnya. Mestinya ya wajahnya nggak usah diterjemahkan lagi. Namanya menghadap ya mesti dengan wajah. Maka cukup kita terjemahkan Nabi menatapkan wajahnya kepada kaum atau menghadap kepada kaum. Faqala, seraya bersabda, ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila sama'i fi sholatihim. Ini menunjukkan Rasul itu punya mukjizat, bisa mengetahui ikhbar apapun yang ada di belakang beliau, sama halnya beliau menyaksikan ada di hadapan beliau. Allahu Akbar. Dan saya temukan hadis seperti ini banyak sekali. Teman kita yang mendahului takbirnya imamlah, teman kita yang mengangkat kepala sebelum Rasul mengangkat kepala lah, teman kita yang Allahu Akbar kemudian ruku sambil duduk menuju shaf lah, teman kita yang takbiratul ihram tapi masih ngempet lah, ngempet buang hajat kecil dan besar lah. Diketahui semua itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian nubuwah, kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila sama' fi sholatihim. Itu pertanyaan tapi mengandung ancaman. Kenapa gitu? Ada apa? Misalnya begitu. Kok umatku ini waktu sholat sambil mengangkat pandangannya ke langit, ke atas? Ama yasa ahadukum, tidak takutkah seorang di antara kalian idza rafa'a basarahu, ketika mengangkat pandangannya wa huwa fi shalah, ketika dia sedang melaksanakan sholat, Allah tarji'a ilaihi basaru. Oh, ini ada yang memaknai pandangannya tidak dikembalikan lagi padanya. Subhanallah, ancaman itu. Ada yang memahami secara denotatif, ya sudah, dia kemana-mana sudah nggak bisa melihat ke bawah, melihat ke atas terus itu. Nggak bisa menemukan barang temuan, lukotoh dia. Ada yang memaknai dibutakan pandangan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah ancaman yang sadis dari Rasul. Walaupun kita secara nalar merasa kok saya lebih khusyuk ya ketika sholat sambil menghadap ke langit, hentikan sekali lagi, hentikan pemikiran ini demi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi wujudnya cinta kita kepada Rasul melebihi dari cinta kita kepada segenap makhluk. Fastadda qawlu, begitu keras, semakin keras sabdanya Rasul fi dzalika, dalam urusan itu, ancaman orang yang melihat ke langit suatu salat, sampai akhirnya qala yantahiyanna aqwamun, hendaklah mengakhiri sudah kaum ini an raf'ihim absaruhum ila sama, tentang mengangkatnya mereka pandangan ke langit inda du'a'i fi sholat aulatuh tafanna absaruhum. Itu ancaman keras, atau nanti dimatikan pandangan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya ancaman-ancaman seperti ini, mari kita tidak melihat ke atas ketika kita sedang melaksanakan sholat. Sementara ini yang bisa saya uraikan. Mungkin ada komentar, ada pertanyaan. Setahu saya stop dulu.